Dana sebanyak lebih dari 500 juta dolar dianggarkan Israel untuk meningkatkan produksi sistem pertahanan udara laser Iron Beam. Sistem tersebut difungsikan untuk menangkis serangan mortir, roket, serta drone dari musuh. Menurut Direktur Jenderal Kementerian Pertahanan Israel Eyal Zamir, sistem Iron Beam akan siap dalam waktu setahun. Dikutip dari Tribun News, Iron Beam tak dimaksudkan untuk menggantikan Iron Dome. Namun Iron Beam akan disandingkan untuk melengkapi sistem pertahanan udara Israel sebelumnya. Diketahui, sistem Iron Beam dapat menembak jatuh proyektil yang lebih kecil dan menyisakan proyektil yang lebih besar. Iron Beam sendiri dikembangkan oleh Rafael Advanced Defense System. Sistem ini dapat diprogram untuk mengikuti target yang terbang rendah dan melumpuhkannya dengan cara disetrum. Iran dikabarkan tengah bersiap melancarkan serangan balasan ke Israel. Menurut kabar yang beredar, Teheran diperkirakan bakal membalas serangan itu dari wilayah Irak. Bahkan operasi balasan itu digadang bakal dilakukan Iran dalam beberapa hari mendatang. Dikutip dari Tribun News, sebelumnya dilaporkan bahwa Iran akan melesatkan serangan balasan itu sebelum pemilihan Presiden Amerika Serikat. Diketahui pesta demokrasi Amerika Serikat itu akan berlangsung pada Selasa, 5 November 2024 mendatang. Iran akan melancarkan serangan balasannya dengan mengerahkan drone dan rudal balistik dalam jumlah besar. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei pun telah memerintahkan seluruh pasukan Iran untuk bersiap menyerang Zionis. Keputusan Khamenei itu muncul tepat selesai memeriksa kerusakan yang terjadi akibat serangan Israel terhadap fasilitas militer Iran. Diketahui serangan itu dilakukan IDF pada Sabtu 26 Oktober 2024 untuk membalas ratusan rudal Iran yang menghujam Israel. Angkatan Udara Israel atau IAF memamerkan persenjataan canggih mereka yang digunakan untuk menghabisi Deputi Komandan Pasukan Radwan Hizbullah. Dalam rilisnya, Israel menampilkan video jet tempur F-16I yang dikenal dengan sebutan Viper. Jet tempur ini juga dilengkapi dengan 4 rudal Rampage standoff. Dikutip dari Tribun News, Rampage adalah rudal artileri jarak jauh yang biasa dipasang di sistem persenjataan berbasis darat. Jika rudal ini mampu diluncurkan dari platform jet tempur, para pengamat militer menilai hal ini sebagai terobosan baru. Bahkan hal itu bisa menggambarkan superioritas Angkatan Udara Israel. Dalam pengembangannya, Rampage difokuskan sebagai rudal yang diluncurkan dari udara. Rudal ini juga dapat diintegrasikan ke dalam berbagai pesawat tempur. Bulldozer Israel menghancurkan tembok luar kompleks Lembaga Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA. Diketahui markas UNRWA berada di kamp pengungsi Nur Shams, Tulkarm, tepi barat. Pasukan Zionis seolah tak menghiraukan kecaman dari dunia terkait aksi mereka terhadap badan PBB tersebut. Dilaporkan bulldozer Israel merangsek masuk dan menjebol tembok UNRWA pada Kamis 31 Oktober 2024. Dikutip dari Tribun News, penghancuran itu terjadi di tengah operasi militer IDF yang sedang berlangsung di Tulkarm tepi barat. Serangan IDF itu meliputi penghancuran infrastruktur yang diawali dengan serangan udara. Bentrokan sengit juga terjadi antara milisi perlawanan Palestina dengan para serdadu Zionis. Sejumlah alat peledak menghanguskan kendaraan militer Israel. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi nyaris terbunuh di tangan Brigada Al-Hasab. Halevi dikabarkan selamat dari upaya pembunuhan saat ia berada di Gaza Utara. Ia disebut lolos dari maut seusai sayap militan Hamas menghantam rumah yang ditempati Halevi. Dikutip dari IRNA, Halevi lolos dari upaya pembunuhan itu tanpa terluka. Disebutkan serangan tersebut terjadi tak lama setelah Halevi meninggalkan kediamannya. Sebuah rudal anti-tank ditembakkan ke arah rumah itu saat Halevi sedang pergi.
Panglima militer Israel itu dilaporkan tengah melakukan peninjauan lapangan dengan prajurit IDF yang terlibat operasi di Gaza Utara. Sekretaris Jenderal baru Hizbullah Naim Qassem menyatakan tekadnya untuk melanjutkan kepemimpinan yang diwariskan oleh Hasan Nasrallah. Ia mengaku akan melaksanakan rencana perang melawan Israel seperti yang sudah didiskusikan sebelumnya. Dalam pidato resmi pertamanya baru-baru ini, Qassem menekankan bahwa mendukung Gaza adalah kewajiban. Dikutip dari Tribun News, Qassem menekankan bahwa pihaknya berperang untuk melindungi dan membebaskan Lebanon dari tangan Zionis. Sekjen baru Hizbullah itu juga menggambarkan sosok bos Hamas Yahya Sinwar sebagai ikon kepahlawanan bagi Palestina. Qassem menegaskan bahwa Hizbullah siap untuk mengambil langkah lebih lanjut dalam rencana perang demi membela wilayah yang mereka anggap terancam oleh Israel. Ia pun turut menyinggung kerjasama negara-negara barat dengan Israel yang dianggapnya mendukung operasi militer terhadap Gaza dan Lebanon. Sekjen Hizbullah tersebut kembali menegaskan pihaknya tak akan gentar menghadapi segala tantangan yang ada. Militer Israel menuduh militan Hamas mengeksploitasi fasilitas dan kendaraan Lembaga Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk pengungsi Palestina UNRWA. Tudingan itu digaungkan prajurit IDF lewat unggahan di X pada Jumat 1 November 2024. Dalam unggahan itu, IDF menampilkan seorang pria tua dengan wajah yang ditutup. Sosok tersebut diklaim sebagai salah satu penjaga keamanan UNRWA di Gaza Utara. Dalam video, prajurit IDF terdengar sedang menginterogasi sosok pria itu. Pria tersebut menjelaskan bahwa Hamas memasuki markas UNRWA dan mengambil kendaraan mereka. Saat ditanya, pria tak diketahui identitasnya itu menyatakan alasan Hamas mengambil kendaraan UNRWA. Menurutnya, hal itu lantaran kendaraan UNRWA dilengkapi dengan persediaan yang dibutuhkan. Pria tersebut juga menyatakan bahwa militan Palestina itu turut menggunakan persediaan yang ada untuk kebutuhan Hamas sendiri. محلات الأونروا طبعا دخلوا اللي هو حماس طبعا دخلت حماس طبعا تابعين للحكومة حماس دخلوا المكان وأخذوه كله طبعا أخذوه بطرقهم الخاصة طبعا هذا قدام مرأى الناس كلها هذا كلام مش مخبى يعني عشان في تموين في مواد بتخص الناس المواد هذه بتخص الناس فهم خشوا مسكوها هذه السيارات أخذوها صار هم يأخذوا البضاعة منها ويوزعوها بطريقتهم الخاصة لا طبعا أخذوها ما دام أخذوها من الموظف الرسمي بالقوة صار معهم صلاحية ما فيها الدنيا والأصل بالقوة يعني الأصل إنه أخذوها مش بخاطر الموظف كان عشان يعرفوا يتحركوا فيه لأنه الحرب شغالة وطبعا بده كيف هم بدهم يسيطروا على المكان هذا نوع من انواع الوقايه لهم يعني على اساس انه كيف يتحركوا فيه ويودوا ويجيبوا كذا هذه كانت طبعا هذه كانت وسيله هيك التفكير الضيق تفكيرهم انهم لما يركبوا سياره الوكاله ويروحوا فيها ويجيبوا فيها الاغراض اللي هو طبعا تموين هم خلاص يعني محميين يعني هم يعني خلاص هم سياره وكاله يعني. Tentara Mesir menegaskan bahwa negaranya tak terlibat dalam memberikan bantuan kepada Israel.
Pernyataan itu disampaikan menyusul adanya laporan di media sosial yang menyatakan bahwa kapal Jerman yang diduga membawa senjata untuk Israel sempat diterima di Mesir. Diketahui pernyataan tegas itu disampaikan oleh juru bicara militer Mesir, Kolonel Gharib Abdel Hafiz, Kamis 31 Oktober 2024. Kolonel Hafiz menegaskan bahwa tuduhan itu tak berdasar. Dikutip dari Tribun News, ia juga mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap informasi yang beredar tanpa sumber terpercaya. Hafiz pun mendorong semua pihak untuk menghindari spekulasi yang tak terverifikasi. Seiring dengan itu, sumber senior lainnya menyatakan kedatangan kapal Jerman MV Catherine yang membawa senjata ke pelabuhan Alexandria tidaklah benar. Ia menegaskan tak ada kapal yang mengangkut perlengkapan militer untuk Israel yang diterima di pelabuhan Mesir. Pernyataan itu menekankan komitmen Mesir untuk menjaga kedaulatannya. Selain itu, untuk memperlihatkan ketegasan Mesir dalam menangani berita palsu yang dapat menimbulkan ketegangan di Timur Tengah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.